PBNU jelaskan aliran dana ke CSCV, bukan transaksi tersembunyi. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Najib Asca angkat bicara soal isu aliran dana ke Center for Shared Civilizational Values, CSCV. Isu itu mencuat di tengah dinamika internal pemakzulan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Najib menegaskan, seluruh aliran dana tersebut sah, memiliki dasar hukum yang jelas, dan ditujukan kepada mitra internasional yang terbukti produktif. Aliran dana itu bukan transaksi tersembunyi, melainkan bagian dari pembiayaan operasional untuk menjalankan mandat R20. Jelas Najib, Selasa, 2 Desember 2025. Najib mengatakan, kerjasama PBNU dengan CSCV dibuktikan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani pada 20 Mei 2022. Dalam dokumen kerjasama itu, PBNU menunjuk CSCV sebagai Sekretariat Permanen G20 Religion Forum atau R20. Penunjukan ini mencakup mandat operasional mulai dari perencanaan, penyusunan konsep, hingga pelaksanaan kegiatan internasional. CSCV, sebagai mitra yang ditunjuk, bertanggung jawab mengordinasikan kerja-kerja strategis forum tersebut, termasuk diplomasi global, produksi konten, dan hubungan antar peradaban, jelas Najib. Tuduhan bahwa CSCV adalah lembaga abal-abal, kata dia, juga terbantahkan oleh rekam jejaknya selama 4 tahun terakhir. Sejak Juli 2021 hingga November 2025, CSCV tercatat menghasilkan lebih dari 64 output konkret yang terdokumentasi. Menurut Najib, output tersebut meliputi 6 konferensi tingkat internasional, 5 publikasi buku dan prosiding, 3 film dokumenter, berbagai situs web resmi, 8 kelompok kerja lintas negara, serta liputan media internasional dari The Wall Street Journal hingga The Economist. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah menyatakan akan menindaklanjuti dugaan aliran uang dari mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming yang juga terpidana kasus dugaan suap dalam pemberian izin usaha pertambangan, IUP, kepada organisasi PBNU. KPK telah menetapkan Mardani sebagai tersangka sejak 2022. Tentunya kami juga nanti akan menindaklanjuti ya, ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 1 Desember 2025, malam. Asep mengatakan KPK akan menindaklanjuti hal tersebut setelah beredarnya pemberitaan mengenai audit keuangan PBNU yang hasilnya menemukan aliran uang dari Mardani Maming. Tentunya kami ya, khususnya di Direktorat Penyidikan, ini sangat menyambut baik dengan adanya hasil audit tersebut. Nanti kami tentunya akan melakukan komunikasi untuk memperoleh hasil audit tersebut, katanya. Menurut dia, apabila benar ada aliran dana dari Mardani Maming kepada PBNU terkait dugaan tindak pidana korupsi yang pernah ditangani KPK, maka menjadi kewajiban lembaga anti rasuah tersebut untuk melakukan upaya penegakan hukum. Isu pemakzulan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU mencuat pada awal pekan lalu setelah beredar surat dokumen risalah rapat harian syuriah PBNU tertanggal 20 November 2025. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Republika, rapat yang dihadiri 37 dari 53 pengurus syuriah itu menghasilkan 5 poin penting. Salah satunya tata kelola keuangan di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.